Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Negara dengan NIM D1D0211103. Dan saya Fajar Fadila dengan NIM D1D021084. Di sini kami ingin memaparkan materi tentang penyuluhan perhutanan dengan topik pembicaraan yaitu adalah konflik teritorial yang ada di dalam kawasan hutan industri dengan cara penyelesaiannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Konflik itu merupakan adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang mereka mau. Adapun seperti status, kekuasaan, nilai, adapun juga dan lain sebagainya. Konflik ini dapat terjadi di berbagai kehidupan kita seperti di organisasi, kehidupan sehari-hari, ataupun juga di bidang hubungan pribadi masyarakat dan lain sebagainya. Dan juga sebagai antar negara. Adapun juga penyebab dari konflik ini yaitu disebabkan oleh pertama perbedaan pendirian dan keyakinan, sehingga konflik ini dapat terjadi karena perorangan yang telah menyebabkan konflik antar individu. Adapun juga perbedaan kepentingan seperti mengejar tujuan kepentingan masing-masing kelompok atau individu yang akan mereka perebutkan. Kemudian berikutnya adalah ketidaksetujuan, yang mana pihak-pihak ini terlibat dalam konflik, tidak setuju atau memiliki pandangan berbeda terhadap isu yang mereka masalah atau penyebab konflik ini. Baik, yang selanjutnya adalah konflik tenurial. Konflik tenurial itu adalah konflik yang berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan lahan, terutama di daerah perdesaan. Konflik ini sering terjadi ketika terdapat perselisihan antar berbagai pihak terkait hak atas tanah, termasuk petani, pemilik tanah, pemerintah, dan kelompok-kelompok lainnya. Tenurial sesungguhnya merupakan hak pemanfaatan baik lahan maupun hasil hutan. Ketidakpastian areal kawasan hutan merupakan salah satu yang menghambat efektivitas tata kelola hutan di Indonesia. Ketidakjelasan hak atas tanah, ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai hak kepemilikan dan penggunaan tanah dapat menyebabkan konflik. Misalnya ketika ada dua atau lebih pihak mengklaim hak yang berbeda atas tanah yang sama. Selanjutnya, alih guna lahan. Konflik sering terjadi ketika lahan yang tadinya digunakan untuk pertanian atau penghunian diubah menjadi lahan komersial atau industri oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik. Pembagian sumber daya, persaingan untuk akses dan penggunaan sumber daya alam seperti hutan, sungai, atau lahan pertanian dapat memicu konflik antar kelompok-kelompok yang bersaing untuk mengendalikan sumber daya tersebut. Berikutnya ada pun juga resolusi konflik teritorial. Di sini ada 3 tahapan untuk penyelesaian permasalahan. Pertama, tahapan konfliknya itu dapat dilakukan dengan cara menyampaikan keluhan. Dan ada pun juga skenario penyelesaiannya yaitu berupa dengan cara negosiasi. Kemudian di tahapan kedua, konflik itu terjadi dengan cara perselisihan. Kemudian dilakukan dengan cara penyelesaiannya dengan skenario yang pertama yaitu dengan cara melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir ada pun juga dengan sengketa. Sengketa ini dapat penyelesaiannya dengan cara membawa ke ranah hukum ataupun memeriksa kesahan surat dari administrasi hak izin tanah. Baik, berikutnya adalah pun penyelesaian konflik yang akan disampaikan oleh Fajar. Penyelesaiannya itu dapat menggunakan kemitraan kehutanan. Jika usia tanaman pada lahan yang dipergunakan masyarakat sudah tergolong cukup lama, maka dapat dimanfaatkan sampai usia tanaman mencapai batas produksi. Namun, jika lahan yang dipergunakan masyarakat baru ditanam atau usia pada tanamannya masih muda, akan dilakukan pembongkaran dan ditanami dengan tanaman pokok. Baik, berikutnya di sini kami akan mengangkat contoh kasus ataupun permasalahan penyelesaian konflik teritorial yang ada di Jambi. Berikut contoh kasus teritorial yang kami angkat yang berada di Provinsi Jambi, berada di kawasan PT LAJ dan Wana Mukti Wesesa. Luas areal ini mencapai 70.000 hektar dan sudah dirampas secara liar oleh pendatang dari tahun 2010. Sebelumnya sudah pernah ada kesepakatan, tetapi pengelola konsesi berganti orang, kesepakatan itu mundur lagi.
Dan juga ada 18 dusun yang di sekitar area konsesi mendapatkan 92 potensi untuk dilakukannya perambahan, pembukaan lahan karet dan sawit, pemukiman, pembakaran liar, jual beli tanah dan juga klaim hak tanah adat. Kemudian dari Direktur PT LAJ dan Pengelolaan Wisesa itu melakukan apresiasi atas terbentuknya tim resolusi konflik teritorial di area konsesi perusahaannya. Dan juga perusahaan itu bersedia jika setengah area dari kawasannya itu dikelola dan dimitrakan dengan warga melalui penanaman karet dan juga tanaman kehidupan. Baiklah, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.